Baik kawan-kawan, selamat datang kembali di YouTube saya, Laijo gitu ya. Kali ini saya akan coba berbagi pengalaman saya mengenai jualan dropship di Shopee gitu ya. Jadi saya mengambil produk itu dari supplier di Shopee dan menjualnya kembali di Shopee di toko saya di Shopee kembali gitu ya. Sampai memproses orderannya, nanti akan saya contohkan sampai akhir, makanya ditonton dulu videonya, oke? Di sini saya sudah buat bahannya. Kita ikuti satu persatu. Di sini saya adalah cara sukses jualan dropship tanpa stok produk di Shopee gitu ya. Dan saya jual kembali itu ke Shopee. Cara yang pertama itu kita cari supplier dulu yang bisa dropship dan kita usahakan dia yang bisa order di luar Shopee atau by WA supaya gampang nanti resi otomatisnya gitu ya. Resi otomatis itu atau resi cashlessnya gitu. Langsung kita praktekkan aja ya. Kebetulan saya sudah putuskan untuk menjual kolus gitu ya, kolus. Nanti tergantung kawan-kawan produk apa mau dijual gitu ya, dicari saja di kolom pencarian Shopee. Diputuskan dulu mau jual produk apa. Sekarang saya udah putuskan mau jual produk kolus. Oke. Misalnya saya mau jual produk ini. Produk kolus yang ini ya. Oke. Produk kolus yang ini. Nah, saya download. Saya chatting dulu penjualnya, kawan-kawan bisa chatting, tanyakan dulu, Kak, apakah bisa dropship gitu ya, dropship. Kalau bisa, boleh bagi nomor WA gitu ya. Nanti kawan-kawan kirim, setelah sudah di-okekan nanti baru kawan-kawan langsung download produknya gitu ya. Kita download produknya, kita download, kita save, kita simpan. Nah, misalnya kita simpan ya, produknya nanti sudah tersimpan di sini gitu ya. Ini tadi kolusnya. Nah, langsung kita input di Shopee kita gitu ya, Shopee jualan kita gitu. Kita ke jual di sini. Kalau di HP juga ada di sini toko jual toko jual gitu ya. Di saya toko jual, nanti kawan-kawan klik, dia akan lari ke seller Shopee ini, seller Shopee Center. Nah, di sini kawan-kawan bisa tambahkan produk gitu ya. Tapi sebelum menambahkan produk, kawan-kawan harus edit dulu gambarnya gitu ya. Edit dulu gambarnya supaya dia tidak terlalu sama dengan supplier gitu ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya dikira Shopee nanti itu sebagai produk jiplakan gitu ya. Kita edit di Canva dulu ya. Saya biasanya menggunakan Canva. Kawan-kawan langsung ke Google cari Canva. Oke. Di sini kebetulan sudah saya buka Canva-nya, kita close satu. Canva.com nanti kawan-kawan pilih. Misalnya kita pilih akun iklan Instagram ini. Oke. Ingat ini untuk mengedit fotonya ya kawan-kawan. Diikuti saja gitu. Oke. Saya gunakan template ini nanti. Saya unggah dulu produk yang saya download tadi. Oke. Di sini tinggal unggah foto, pilih perangkat, dari perangkat komputer kita maksudnya. Kita pilih ke download. Oke. Saya cari kolus. Atau saya cari ini. Nah, ini. Ini yang mau saya edit. Kita open. Oke. Kita tunggu. Ya, masuk ke sini kawan-kawan. Oke. Kita drag ini, kita klik tahan. Drag ke sini. Nah, udah langsung. Tujuan saya adalah untuk menghapus tadi logo dari suppliernya. Kan ada logo suppliernya kan di sini kan. Nah, penjualnya itu adalah Ozenmark Official Store gitu ya. Jadi supaya kita bisa menghilangkan ini, kita dari Canva saja gitu. Saya biasanya menggunakan Canva. Nah, di sini bisa mungkin saya edit teksnya. Sini saya hapus saja Black Friday-nya. Misalnya perawatan kulit pria
dari dalam gitu ya. Karena ini bentuknya kapsul diminum, jadi saya buat dari dalam. Oke. Misalnya di sini saya buat nama store-nya ya. Nama store-nya misalnya kedai gitu ya, kedai. Oke. Kedai store misalnya. Store. Oke. Nah, di sini aku buat misalnya best seller deh. Oke, biasanya sih ini bisa membantu menaikkan kepercayaan pembeli ya. Saya buat di sini best seller. Oke. Nah, atau buat di sini original gitu ya. Nah, setelah itu kita unduh. Saya mungkin pilih JPG ini. Saya unduh. Setelah dia terunduh, oke, dia sudah terunduh ya kawan-kawan. Oke, kita coba buka. Nah, ini dia fotonya. Langsung kita ke Shopee kita gitu ya. Kita pilih Shopee kita di sini. Tadi kita pilih ke jual. Saya contohkan ulang ya. Ini akun Shopee kita, jual. Nah, di sini kita pilih produk saya, tambahkan produk gitu ya, tambahkan produk. Jangan lupa tadi kita buka ini supaya bisa kita lihat deskripsinya gitu ya kawan. Deskripsi produknya. Oke. Di sini kita buat misalnya Kolus Men Kolagen pria gitu ya. Nah, di sini kita pilih mungkin kita pilih kesehatan kali ya. Kita pilih kesehatan, perawatan diri lainnya. Oke. Nah, kita lanjut. Oke. Di sini masukkan deskripsi. Kita bisa copy langsung dari supplier kita atau bisa kita buat sendiri copywritingnya gitu ya. Kita buat sendiri atau kita bisa copy atau kita bisa buat di sini produk ready gitu ya. Misalnya kita tambahin di sini produk ready selama postingan ini ada misalnya. Itu misalnya ya kawan-kawan. Oke. Nah, setelah selesai deskripsi ini, kita pilih mereknya, kita kosongkan mungkin atau kita buat di sini. Misalnya tidak ada merek, misalnya ya. Tanggal kadaluarsanya misalnya misalnya kita pilih Juni 2022 misalnya ya kawan-kawan. Nah, umur simpan misalnya kita buat di sini 12 bulan misalnya, udah 1 tahun gitu ya. Nah, harga misalnya harga ini harus kita samakan dengan custom dropshipper kalau kita dapat cashback dari dia gitu ya. Tapi kalau kita mau up harganya boleh gitu ya. Nah, untuk dapat keuntungan. Tadi di sini harganya sekitar 350.000. Misalnya kita mau ngambil keuntungan 20.000 jadi 370.000 gitu ya kawan-kawan. Nah, kita buat di sini stoknya kita sesuaikan aja dengan stok supplier kita gitu ya. Supplier kita stoknya berapa ya? Misalnya stoknya 161 gitu ya. Kita buat aja di sini 150 gitu ya. Misalnya. Nah, untuk foto produknya kita ambil foto produk yang tadi sudah kita edit. Tujuannya adalah tadi supaya tidak sama dengan supplier. Supplier kita kan produknya seperti ini nih. Oke, kita ambil dulu ini. Oke. Nah, udah masuk di sini ya kawan-kawan. Supplier kita kan produknya seperti ini nih. Nah, ini. Atau kawan-kawan mungkin ada kreativitas yang lain bisa diedit lagi gitu ya. Nah, saya sudah edit yang ini. Oke. Nah, beratnya misalnya kita samakan saja dengan berat di supplier kita. Misalnya beratnya di sini adalah beratnya mana ya? Oke, kita cari beratnya. Mana sih Pak? Beratnya.
Misalnya beratnya 150 gram gitu ya, 150. Nah, di sini kita aktifkan kurirnya sesuai pengiriman yang bisa kita kirim. Kita aktifkan misalnya JNE reguler, cashless, pos kilat misalnya. Oke. Di sini kondisi baru, SKW ini dikosongkan saja. Nah, di sini kita langsung simpan dan tampilkan gitu ya. Kalau kita rasa produknya sudah bagus, judulnya sudah oke, deskripsi sudah oke, ini sudah oke, pengaturannya sudah oke, gambarnya sudah oke, langsung kita simpan ya kawan-kawan. Simpan. Nah, itu dia untuk cari supplier tadi udah, input produk tadi udah. Nah, sekarang kita mau proses orderan yang sudah masuk gitu ya. Contohnya, kita kan sudah input produk ini. Ada yang beli gitu ya. Saya contohkan di akun Shopee yang udah ada beli. Nah, misalnya ini sudah ada yang beli gitu ya. Gimana sih cara proses kita ke supplier kita tadi gitu ya. Makanya tadi saya sarankan kalau supplier itu bisa diorder by WA gitu ya. Dari tinggal kita chat nanti. Nah, misalnya sudah dapat pengorderan satu nih. Orderan satu ya. Saya mau proses ini. Nanti kawan-kawan cara lihatnya, lihat saja di pengiriman saya. Di sini nanti ada perlu dikirim, perlu diproses itu ini. Nah, kita atur pengiriman. Cara prosesnya gini ya. Kita masuk ke pesanan, pengiriman saya. Nanti ada di sini produk yang belum dikirim. Kawan-kawan langsung perlu diproses, atur pengiriman. Nah, saya akan menggunakan jasa pick up. Nah, konfirmasi. Karena besok adalah hari Minggu misalnya, kita pilih Senin. Oke. Nah, setelah itu kita konfirmasi. Oke. Nah, setelah kita konfirmasi, kita dapat resinya kawan-kawan. Nah, ini yang perlu kita kasih ke supplier kita tadi. Kebetulan supplier saya ini sudah saya hubungi di WA ya. Namanya tadi Kolus ya. Saya coba login WA saya dulu. Oke. Nah, di sini kita perlu cetak resinya. Cetak resi print label ini kawan-kawan. Oke. Di sini kita cetak resinya yang akan kita kirim ke supplier kita tadi. Nah, di sini kan ada tanda print nih. Di sini ada tanda download. Kita download saja. Oke. Kita download. Nah, kita download PDF-nya, kita taruh di folder download. Kita ambil tadi JP-nya sebagai namanya. JP ini tadi yang akan kita kirim, kita save. Oke, setelah itu kita save, kita hubungi supplier kita tadi di WA gitu ya. Oke. Coba mudah-mudahan bisa cepat. Kita hubungi supplier kita di WA untuk kasih label produk kita yang sudah kita download tadi ya kawan-kawan. Nah, kalau ini sudah siap, kita close saja. Oke. Nah, ini yang akan kita proses. Lumayan lama ini WA-nya kawan-kawan. WhatsApp web ini. Ditunggu saja. Nanti kita tinggal kasih PDF-nya ke supplier kita. Dan mereka akan proses orderan kita gitu. Untuk pembayarannya kita bisa urus ke supplier kita. Misalnya tadi 350 kita kasih ke supplier kita transfer. Setelah itu tergantung ke kesepakatan kita dengan supplier kita. Setelah proses ini selesaikah atau memang bisa kita bayar di awal dulu pakai uang kita sendiri. Nanti setelah transaksinya selesai akan masuk dana ke dana penghasilan kita gitu. Nah, nanti akan diproses sama supplier kita tinggal tunggu barangnya sampai ke customer dan customer nanti konfirmasi bahwa barangnya sudah selesai dan dananya nanti akan otomatis ditambahkan oleh Shopee ke akun seller kita gitu. Jadi begitu kira-kira flow-nya untuk dropship di Shopee ke Shopee gitu ya kawan-kawan. Ke Tokopedia juga gitu. Nanti selanjutnya saya akan buat Tokopedia atau dropship dari Shopee ke Facebook atau dropship dari Shopee ke marketplace atau WA atau order manual lainnya gitu ya. Diikuti terus kawan-kawan.
Karena WA saya mungkin ini belum bisa. Tadi saya ngedit produknya di Canva, kawan-kawan bisa pakai, tinggal kita buka canva.com, nanti kita login pakai email kita masing-masing gitu. Nanti bisa kita edit produknya seperti yang saya contohkan tadi gitu. Semoga video ini bermanfaat kawan-kawan. Tutorial dropship dari Shopee ke Shopee ya. Semoga itu bermanfaat. Ini harusnya oke, saya contohkan di Line deh. Karena WA saya agak lama, saya contohkan, saya hubungi supplier saya melalui Line ya. Misalnya ini adalah supplier saya gitu ya. Saya mau ngirim berkas yang tadi gitu. Nah, saya pilih di sini, ambil file yang tadi supaya kawan-kawan bisa mengerti gitu ya. Saya harap sih kawan-kawan dari awal sudah mengerti. Nah, ini tadi PDF-nya, PDF alamat yang ini kawan-kawan. Saya mau kirim, karena ini harus sesuai dengan resinya. Nanti tinggal di-scan oleh kurirnya gitu ya. Di-scan kurir supaya produk kita bisa jalan gitu ya kawan-kawan, bisa diproses gitu. Nah, kita kirim ke supplier kita. Kita kirim, ditunggu aja kawan-kawan. Nah, misalnya siang kak gitu ya, siang kak, saya ada pesanan Shopee, tolong diproses ya, kak, Kolus 1 botol gitu ya. Nah, kalau kamu sudah bayar, sertakan aja bukti transfernya. Ini bukti transfernya ya kak gitu, ini bukti transfernya ya kak gitu. Kalau kamu bayar di awal, itu tergantung kesepakatan kamu dengan seller atau supplier kamu gitu ya. Kalau memang kamu bisa bayar setelah produk sampai nanti, itu tergantung kesepakatan kalian. Oke, itu dia tadi tutorialnya. Nanti tinggal dibalas oleh supplier kalian. Sudah dikasih ke kurir, nanti otomatis akan berubah di sini. Akan berubah statusnya di sini gitu ya. Ini yang tadi. Oke, itu dulu tutorialnya. Jangan lupa di like, subscribe di tutorialnya supaya saya bisa membuat tutorial berikutnya. Berikutnya saya akan membuat tutorial tentang dropshipper di Tokopedia, di Facebook dan sebagainya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.